Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bang Plan di Plan Inspirasi. Salam tanam berduri, salam petani kelapa sawit seluruh Indonesia. Nah, pada kali ini saya ingin berbagi pengalaman saya cara membesarkan bonggol tanaman sawit. Nah, pembesaran bonggol ini sangat penting teman-teman, apalagi di awal-awal kita melakukan penanaman dan perawatan TBM, karena titik kunci dari produktivitas tanaman kelapa sawit kita itu pada masa-masa TBM. Semakin besar bonggol tanaman sawit kita, maka semakin besar kemungkinan potensi produksi yang akan dihasilkan. Nah, langsung saja. Berdasarkan pengalaman saya pribadi, hal yang paling pertama yang terpenting agar bonggol tanaman sawit kita itu dapat membesar adalah kondisi perakaran pada tanaman sawit kita. Bisa Anda lihat tanaman sawit saya di depan ini usianya baru 16 bulan, tapi bonggolnya sudah mulai terbentuk, dan di sini dompetnya sudah mulai keluar. Ini sudah satu kali saya lakukan kastrasi. Mengapa akar itu sangat penting? Akar adalah kunci awal dalam menyerap nutrisi. Apabila kondisi perakaran itu tidak sempurna, pupuk atau nutrisi apapun yang kita berikan tidak akan mampu diserap secara maksimal. Nah, jadi agar akar dapat bekerja dan bisa maksimal dalam menyerap nutrisi, dalam masa-masa awal penanaman, usahakan bagi Anda yang baru ingin tanam sawit, gunakan pupuk dasar. Nah, untuk pupuk dasar ini ada dua alternatif berdasarkan pengalaman saya. Pertama, Anda bisa menggunakan pupuk yang mengandung fosfor yang tinggi, contohnya seperti SP36 dan juga TSP. Anda bisa pilih salah satunya, karena fosfor itu sangat baik dalam membantu memaksimalkan kondisi perakaran tanaman kelapa sawit kita. Penerapannya itu di awal masa penanaman. Pada saat Anda melakukan pelubangan, Anda bisa taburkan. Nah, tidak perlu terlalu banyak teman-teman, cukup 1-2 genggam di dalam daripada lubang. Nah, kemudian Anda juga bisa menggantinya jika Anda kesulitan, atau mungkin bagi Anda pupuk tersebut itu terlalu mahal, Anda bisa menggantinya dengan pupuk kandang teman-teman. Nah, tapi usahakan pupuk kandang tersebut itu pupuk kandang yang sudah terurai, yang sudah terbebas dari kimia, maksud saya gas. Karena apabila pupuk kandang yang belum terurai Anda masukkan ke dalam lubang tanam, bukan akar yang akan bisa dimaksimalkan ke depannya, malah nantinya gas pada pupuk kandang tersebut akan merusak kondisi akar. Nah, pada masa-masa TBM seperti ini teman-teman, jika Anda menginginkan bonggol yang besar seperti di hadapan saya ini, berdasarkan pengalaman saya, berikan pupuk yang mengandung unsur hara esensial. Contohnya seperti nitrogen, fosfor, dan kalium. Dan banyak yang beranggapan bahwasanya tanaman TBM seperti ini tidak membutuhkan kalium. Padahal itu semua keliru. Tanaman sawit TBM seperti ini juga membutuhkan kalium. Cuma yang perlu digarisbawahi, kebutuhan kalium yang dibutuhkan tanaman belum menghasilkan seperti ini itu tidak terlalu banyak. Kenapa tanaman sawit TBM seperti ini membutuhkan kalium? Karena fungsi dari kalium itu bukan hanya untuk pembuahan atau pembungaan, tapi fungsi kalium itu juga untuk memaksimalkan pertumbuhan vegetatifnya teman-teman. Di antara lain untuk melakukan proses fotosintesis dengan baik serta membesarkan bonggol. Jadi, meskipun tanaman sawit Anda masih TBM seperti ini, Anda tetap harus menggunakan pupuk yang mengandung kalium. Banyak saya lihat para petani itu hanya menggunakan satu jenis unsur hara saja pada tanaman sawit yang belum menghasilkan seperti ini. Mereka hanya menggunakan pupuk urea. Padahal fungsi dari urea itu hanya untuk daun, yang mana jika kita menggunakan urea pada tanaman kita,
maka dapat meningkatkan klorofil. Nah, zat klorofil yang berada di permukaan daun ini teman-teman, ini yang akan membantu proses fotosintesis pada tanaman. Nah, apabila hanya urea yang kita berikan, tidak ada tambahan pupuk esensial yang lainnya seperti fosfor dan juga kalium, maka urea tersebut tidak akan mampu bekerja secara maksimal, tidak akan mampu membesarkan bonggol pada tanaman kelapa sawit kita. Jadi alangkah kurang maksimal nantinya pertumbuhan vegetatif tanaman kelapa sawit kita. Nah, jadi jika Anda menanyakan kepada saya mana pupuk yang baik, pupuk tunggal atau pupuk majemuk, nah di kebun sawit saya ini saya lebih suka menggunakan pupuk majemuk, karena menurut saya pupuk majemuk itu lebih rendah cost yang dikeluarkan dan juga tenaga yang kita butuhkan itu tidak terlalu memberatkan. Karena di dalam pupuk majemuk sudah terkandung 3 unsur bahkan lebih pupuk nutrisi esensial yang dibutuhkan tanaman. Tapi saya juga tetap menggunakan pupuk tunggal teman-teman. Karena kita tidak bisa hanya mengandalkan pupuk majemuk. Jadi saran saya yang saya terapkan itu 2:1. 2 kali saya menggunakan pupuk majemuk, 1 kali saya menggunakan pupuk tunggal. Nah, pupuk tunggal yang biasa saya gunakan adalah pupuk yang mengandung nitrogen yang tinggi seperti urea atau nitrea. Bisa Anda lihat usianya baru menjelang 15 ke 16 bulan. Tapi di sini bonggolnya sudah mulai membesar. Nah, kemudian hal ketiga yang harus Anda lakukan jika ingin bonggol tanaman sawit Anda itu maksimal, Anda juga harus memperhatikan piringan. Ini beberapa bulan lalu saya sudah lakukan pembersihan piringan, dan karena dilakukannya secara manual, secara otomatis pertumbuhan daripada gulma itu lebih cepat. Kenapa pembersihan piringan ini sangat penting? Karena ketika kita melakukan pembersihan piringan, membersihkan gulma yang berada di sekitaran tanaman sawit kita, pupuk yang kita berikan akan bisa diserap secara maksimal oleh akar. Tidak ada lagi persaingan. Karena yang menyebabkan tanaman sawit itu lambat pertumbuhannya meskipun sudah kita pupuk, salah satu faktornya adalah keberadaan gulma seperti ini. Gulma seperti ini menyerap unsur hara dan air. Jadi ketika sumber makanannya itu terbagi, maka terjadi persaingan. Di pojok sana sudah Anda bisa lihat kondisinya sekarang hijau dibandingkan bulan sebelumnya. Hal yang terakhir yang harus kita lakukan jika ingin tanaman kelapa sawit kita itu bonggolnya besar secara maksimal adalah dengan melakukan kastrasi. Kastrasi itu adalah proses pembuangan bunga pada tanaman sawit yang berada di bawah 2 tahun atau 24 bulan. Tujuannya agar sumber hara nutrisi tersebut terfokuskan kepada batang dan juga daun. Alhasil, batang tanaman kelapa sawit kita akan lebih besar, teman-teman. Nah, jadi kesimpulannya, yang pertama, usahakan ketika melakukan penanaman menggunakan pupuk dasar, entah itu pupuk kandang atau pupuk yang mengandung fosfor tinggi. Kemudian yang kedua, usahakan lakukan pemberian pemupukan, baik itu pemupukan majemuk ataupun tunggal, dengan menggunakan urea tentunya, serta juga fosfor, kemudian KCl. Unsur hara tersebut esensial bagi tanaman. Dan hal yang selanjutnya adalah pembersihan piringan agar unsur hara yang kita berikan itu tidak terbagi penyerapannya oleh tanaman kelapa sawit. Kemudian yang terakhir, lakukanlah kastrasi. Nah, sebelumnya saya sudah pernah membahas masalah kastrasi ini, kapan dimulainya dan kapan berakhirnya.
Ketika semua hal tersebut sudah kita lakukan, insya Allah ke depan bonggol tanaman sawit kita akan lebih besar dibandingkan sebelumnya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Apa yang saya sampaikan ini berdasarkan pengalaman saya pribadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tandan Berduri.